Oke, kembali lagi dengan gua Alvin Angmani di Idiotic Way to Achieve UMR project di mana gua berusaha mendapatkan 6 juta dari dividen dalam tiap bulannya. Dan untuk kalian yang baru itu gua udah punya 3 posisi ini ya. Jadi gua udah punya call cash 10 juta dan punya dana emergensi 6 kali gaji gua yang mana basically UMR, jadi kita anggap 36 juta. Dan sekarang posisi gue itu ya udah gue invest itu untuk fun aja. Nah, untuk my personal portfolio itu gue masih di BTC 25%, QQQ 25%, CrowdStrike 25%, dan di project ini 25% ya gitu. Nah, uh, roadmap-nya untuk yang baru itu gua menginvestasikan gaji gua. Jadi monthly income gua masukkan ke sini. Lalu gua juga ada side hustle meskipun tidak tetap itu, tapi kalau gua dapat duit dari side hustle-nya gua masukin ke sini juga. Nah, itu kira-kira biasanya dalam 1 bulan itu sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Oke. Hmm, lalu untuk aplikasi saat ini yang masih gua gunakan adalah Nanovest, dan untuk investasinya sendiri itu gua investasi di ETF atau stok yang punya dividen yield sekitar 10% kurang lebih ya. Dan uang dari hasil reinvest dividennya akan gua investasikan ke SCHD. Nah, tapi kemarin kalau kalian ikutin, gua udah dapat saran dari AI juga untuk masuknya ke ini PUG. Nah, tapi setelah consider yang cukup besar, gua kemungkinan besar ketika udah dapat sekitar 500 ribu ya, sekitar 500 ribu per bulan. Oh, maksudnya sorry, maksud gua ketika mungkin gua nggak akan ngelakuin hal ini dulu guys. Jadi untuk sampai sampai saat gua dapat 500 ribu, gua mungkin akan reinvestnya ke posisi-posisi gua. Jadi mari kita lihat dulu posisi kita saat ini ya. Itu kita lagi minus 104 ribu, which is not a big problem karena bulan lalu aja kita bisa up sampai 300 ribu. Jadi ya naik turun itu wajar lah di portofolio ini. Dan kalian bisa lihat yield kita itu lagi naik 9,82, itu purely karena QDTI. Nah, QDTI juga lagi turun besar ya, tapi nggak apa-apa, itu uh, nggak masalah lah gitu. Tanggal 27 minggu lalu kita udah masukin 2 juta ya dari duit 1 bulan gaji gua dan duit sisaan dari bulan lalunya. Jadi gue masukin 2 juta bulan ini. Dan kemungkinan besar gue nggak akan tambah karena set asal lagi belum dapat duit lagi. So it's not a big problem. Performa portofolio kita lagi jelek ya. S&P, tapi ya bisa dilihat sebenarnya ngekorin S&P, tapi ya ini lumayan jauh sih jaraknya. Dan ya kemungkinan besar sih dua alasannya yang pasti, yang persennya paling gede ya, itu Vici dan QDTI. Dan VC ya gue udah ada nambah posisi ya kemarin, jadi nggak masalah, nggak apa-apa. Untuk dividen, nah gue baru aja dapat dividen guys di 2026 itu. Gue dapat dividen dari QDTI. Jadi oh gue lupa, harusnya gue nambahnya di sini. QDTI Januari ya. Nah, harusnya gini, nanti harusnya hari Senin atau Selasa gue akan dapat dari JPQ sekitar ya 90 ribu ya, more or less. Dan harusnya kita udah lumayan konsisten ya berarti untuk mendapatkan 100 ribu per bulan. Jadi goal pertama itu udah nggak akan naik turun, harusnya kita akan achieve lah harusnya. Dan di bulan ini tuh selain itu kita juga dapat SPYI yang mana every month juga. Lalu di Januari kita dapat dari Vici ya. Nah, ini nice juga nih. Dari Vici dapat sekitar 6%. Lalu QDTI, gue mau ngomong bentar tentang QDTI ya, karena QDTI itu kan posisi yang sebenarnya gue tambah karena ada duit lebih ya. Jadi gue kemungkinan besar nggak akan nambah. Tapi kecuali ada duit lebih lagi. Nah, itu dari posisi gue beli kemarin dekat sini dengan ekspektasi bisa naik, ternyata turun lagi. Nah, jujur gue sebenarnya tertarik sih, tapi ya kembali lagi, kalau gue akan invest uh, only kalau gue punya duit yang lebih lah gitu. Dan ini
upside-nya lumayan banget nih, 20%. Enggak, jangan dari bawah, kita hitung dari starting aja. 17% pretty good lah gitu. Dengan dan oh, dan hal yang baru gua sadari itu ternyata QDT itu bayarnya weekly ya. Kalau gua cek itu dia bayarnya weekly. Nah, payout frequency weekly. Nah, ini kalian bisa lihat di Desember dia aja ada bayarnya itu sampai 5 kali malah ya. Pokoknya setiap minggu lah dia bayar. Dan berarti berarti guys, eh ini tuh belum final. QDTI itu belum final, ini bakal nambah lagi. Dan ya gue berharap bisa sampai 30.000 maybe. Nah, karena jujur ini hoki aja sih. Karena kalau kalian lihat nih, dia cash amount-nya entah kenapa tiba-tiba meninggi di 2 minggu waktu lagi penurunan ini. Nah, jadi kemungkinan besar penurunan ini juga disebabkan ya karena ini mereka ngebagi dividennya terlalu besar gitu. Jadi NAV-nya jadi kebanting ya gitu. Makanya gue juga agak nggak mau nambah posisi di inilah, jangan greedy lah. Yang ini aja sebenarnya 40% aja gue berarti dalam 2,5 tahun udah dapat balik modal kan, yang itu not bad sebenarnya untuk investasi. Dan ya udah ini jadi penambah untuk goal gue aja, gue anggap gitu, tapi bukan untuk growth gue, jadi nggak apa-apa. Di watchlist juga kita perbarui dulu. Lihat QDTI kita bisa lihat ini penurunannya lagi lumayan gila. Dan kita bisa lihat juga ini yang lagi gua tertarik itu VUG, CHG juga sebenarnya bisa, tapi ya kembali lagi kemungkinan besar gua akan reinvestnya, gua akan stop dulu ke SCHD, ke VICI juga akan stop dulu. Gua akan reinvest ke SPI dulu. Jadi gua pengen achieve dulu di posisi gua ini. Setelah itu coba kita pikirin lagi, mungkin balik ke SCHD, mungkin bisa lanjut ke VUG, atau juga bisa mungkin nambah posisi di QDTI, bisa jadi. Tapi untuk saat ini gue akan all in ke SPI dulu. Jadi kita terus tambah posisi di SPI sampai kita dapat 9 sampai 10 share. Which is uh, menurut gue ini achievable banget ya. Harusnya kalau misalnya gue ada sisa duit 1 juta, gue bisa nambah terus ya, misalnya gue kayak tiap bulan bisa 2 juta aja gitu. Kayak bulan lalu uh, itu harusnya ya gue bisa lah dapat posisi ini in about kayak berapa, 3 bulan, maybe 3 bulan ya, nambah 6 shares kan, dapat dapat 6 shares itu. Wow, ini portofolio akan jadi sangat menarik sih gitu. Nah, kalau kita lihat kan ini yuk kita udah almost 10%, berarti 10, kita anggap 10% aja meskipun masih belum nyampe ya, tapi kita anggap 10%. Kalau yield gue 10%, berarti untuk dapat 500.000 per bulan, gue cuma perlu, bentar, daripada gue salah, berarti kan tinggal kita, kenapa ini persen semua, brah, 500.000 kan. Nah, gue pengen 500.000 per bulan. Nah, 500 gue tambahin 0,1, ini kan berarti dalam setahun gue dapat, gue butuh, nah kok gue jadi bodoh ya, untuk dapat 500.000 per tahun gue butuh segini, berarti gue kali 12 kan ya. Apa sih? Wah, ya, tolol, sorry, baru begadang, 60 juta. Jadi gue butuh kira-kira 60 juta ya. Dan kalau kita lihat ini gue udah sepertiga jalan nih guys, udah 20 juta. Jadi itu oke banget ya. Gue juga yang buat gue senang itu saat ini sih guys. Eh, Grafik ini aja dari kayak bulan November ke Desember aja berasa banget gitu ya. Pergerakan ini kita, movementnya. Jadi semoga nih gue berharap sih di 2026 at least kita, kan berarti kita akan dapat segini harusnya ya, kalau nggak ada aneh-aneh kita harusnya dapat almost 2 juta, dan harusnya bisa lah 2 juta menurut gua.
Nah, em, jadi ini akan jauh banget, ini 2026 harusnya bakal jompang banget dengan 2025 karena kita mulainya literally cuma 2 bulan aja baru dapat. Ini di 2026 ini akan ngetes lah apakah strategi kita ini work atau enggak gitu sebenarnya. Dan kalau work, ya kita akan lanjutin aja terus sampai gua nggak tahu kapan. Dan em, mungkin yang udah dengar episode minggu lalu itu juga akan tahu gua punya rencana pada akhirnya akan invest menggunakan reinvestnya itu. Gua nggak tahu lanjut ke PUG atau ke BTC aja ya. Nah, kemungkinan besar gue jujur tertarik banget nambah posisi di Bitcoin gue karena gue lumayan inilah sebenarnya gue lumayan percaya dengan Bitcoin, tapi tetap aja kita tetap nggak boleh full, mau lu stres apapun lu nggak boleh naruh semuanya itu di satu tempat gitu. Itu udah prinsip paling gampang. Iya, lu kalau benar lu bisa hmm, bisa gamenya itu wow wow banget gitu, tapi what if kalau lu salah gitu. Lu mau seyakin apapun nggak ada hal yang di dunia ini 100% gitu. Lu pada akhirnya akan tetap mati gitu, kayak kematian. Lu nggak bisa ya udah gua nggak akan mati gitu, itu hal bodoh untuk disebut gitu. Jadi maka oleh itu gua ngelakuin project ini. Nah, gue udah punya posisi QQQ, gue punya CrowdStrike. Nah, nanti kalau gue memang tertarik ya udah nggak apa-apa. Dari duit ini gue gunakan untuk nambah BTC gue. Duit lain gue tetap ya jalan di US stocks, atau di nanti juga mungkin gue bisa nambah posisi ke Bank Indonesia ya, karena Bank Indonesia sebenarnya kan dividen yieldnya juga gede-gede ya. Atau gue mungkin gunain duit dari reinvest ini beli emas juga bisa kan. Meskipun gue yakin itu akan bakal crash, kita di 2026 ini kemungkinan besar bakal crash besar-besaran sih. Tapi ya gue nggak apa-apa, gue tetap lakuin strategi DCA aja. Meskipun banyak orang yang bilang apa siapin duit gitu ya, it's fair gitu. Tapi menurut hmm, gue nggak sejago itu, duit gue juga nggak sebanyak itu. Jadi ya udah gue lakuin hal yang terbaik yang bisa gue lakukan, yaitu DCA aja terus menerus gitu. Nah, em, mungkin itu doang update untuk minggu ini ya. Mungkin gue juga akan bisa update nanti di tanggal 10 harusnya bisa ya. Wah, udah nggak terlalu sibuk harusnya. Oke, sekian aja. Kalau kalian pengen ngikutin jurnal ini, silakan di like, subscribe, dan nyalain notifikasinya. Gue akan coba upload tiap minggunya untuk perjalanan mendapatkan dividen 6 juta per bulan ya. Oke, see you.